Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas pada sunat-sunat sholat. Itu pada yang kelima, yaitu doa baina sajadatain bima ya'ti. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Juga doa Rabbi firli. Sekarang kita menginjak pada yang 6, as-salatu ala nabi ba'da tasyahudil awal wal akhir. Ini menurut penulis kitab dari Fiqhus Sunnah Linisa ya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam kitab Durusul Muhimmah itu menyebutkan bahwa tasahud awal memang mustahab, termasuk sunat ya, sholawat Nabi setelah tasahud awal. Tapi kalau tasahud akhir ya, beliau berpandangan bahwa itu bukan sekedar wajib ya, tapi rukun. Dia berpandangan rukun untuk tasawuf akhir. Dan di kalangan madhab Syafi'i itu ada sebagian yang berpandangan bahwa tasawuf awal dengan sholawat itu makruh. Dia makruh. Wallahu ta'ala alam. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna na'udhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu ya wa tuhurahu fayab'athuhu Allah subhanahu wa ta'ala fi ma syaa an yab'athahu 'ala lail ya fayatasawwaka atau fayatasawwaku wa yatawaddau thumma yusolli tis'a raka'atin la yajlis fihinna illa inda thaminah fayat urabbahu wa yusolli ala nabihi thumma yanhadu wa la yusallim thumma yusolli tasi'ah fayaqutu thumma yahmadu rabbah wa yusolli ala nabihi wa yad'u thumma yusallimu. Ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami kami ini menghitung ya, siwaknya, bersucinya ya, memperhatikan maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti membangunkan beliau pada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membangunkannya di waktu malam. Maka beliau pun bersiwak, kemudian berwudu, kemudian sholat 9 rakaat ya, kemudian beliau duduk di rakaat yang beliau tidaklah duduk di 9 rakaat itu kecuali di rakaat yang ke-8. Maka beliau berdoa, beliau bersolawat kepada nabinya, kemudian beliau bangkit dan tidak bersalam. Kemudian beliau sholat di rakaat ke-9. Beliau duduk, kemudian beliau memuji Rabbnya, kemudian sholawat kepada nabinya, kemudian beliau berdoa, kemudian salam ya. Pada hadis ini ya, ini menunjukkan ya bahwa memang
sholat malam Nabi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang disebutkan dalam riwayat itu 443. Dan 443 itu ada yang memberikan penjelasan, maksudnya adalah 22 berhenti beristirahat, kemudian 22 lagi, baru kemudian 21 atau 3 21, sehingga 443. Dan ada pula yang Nabi melakukan itu seperti yang disebutkan di sini, yaitu 9 rakaat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau setelah 9 rakaat ini beliau sholat 2 rakaat. Ya. Sehingga di situ menunjukkan bahwa akhir dari sholat malam witir itu laisa bil wajib, bukanlah wajib. Artinya masih diperbolehkan untuk sholat malam selain dari walaupun sudah witir gitu, walaupun sudah witir. Dan di situ menunjukkan bahwa beliau di dalam 9 rakaat itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Makanya para ulama juga membahas riwayat-riwayat yang Nabi sholat 7 rakaat. Itu pun ada tahiyat awalnya. Tapi yang 5 rakaat itu tidak ada. 5 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Yang 3 rakaat juga tidak ada tahiyat awal. Karena 3 rakaat itu kalau ada tahiyat awal itu akan asbah maghrib, mirip dengan maghrib ya, mirip dengan maghrib. Yang menjadi syahid dalam perkara ini ya, ada sholawat kepada Nabi ya, di rakaat yang ke-9 ya, dan setelah sholawat beliau berdiri ya. Setelah sholawat kemudian beliau berdiri untuk ke rakaat ke-9. Ini menunjukkan memang membaca sholawat dianjurkan. Cuma ada riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW itu duduk di tahiyat awal itu sebentar gitu. Sebentar. Oleh karena itu ada yang berpandangan bahwa cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu dia bangkit. Oleh karena itu sampai ada ulama, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan makruh untuk membaca sholawat. Tapi dalil ini menguatkan bahwa sholawat itu boleh dibaca ya, atau bahkan mustahab, sunat. Makanya seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berpandangan baca sholawatnya karena digabungkan dengan dalil-dalil yang lain itu sholawatnya pendek, bukan sholawat Ibrahimiyah, tapi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian berdiri ya. Baru di rakaat yang ke-9 beliau memuji Rabbnya, kemudian sholawat ya, memuji Rabbnya di situ ya dimaklumi karena ini akan tahiyah ya, dan sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa, kemudian salam. Kalau pada rakaat yang ke-8 tadi fayat urabbah, dia menyeru kepada Rabbnya, yaitu dimaklumi ya, bahwa sebelum sholawat itu kan ada tahiyat. Di situ menyanjung Allah, juga ada doa, yaitu doa salam ya, salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru setelah itu doa untuk dirinya sendiri, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya, itu kan doa. Nah, kemudian diterangkan wa afdalu siyaqi sholati ala nabi, seafdal
bentuk sholawat kepada Nabi itu seperti yang diajarkan Nabi, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi di situ pada penyebutan lafaz Nabi Ibrahim hanya ala ali Ibrahim. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan ada kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan andaikan kemudian itu dijelaskan secara penjelasan maknanya, itu tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Karena pada lafaz sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu sendiri termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau kemudian meminta agar supaya Allah Ta'ala melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad demikian keluarganya sebagaimana sholawat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu kan para nabi, keturunannya banyak para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Sehingga sholawat yang seperti itu diterimakan untuk Nabi dan keluarganya. Untuk Nabi sebagaimana haknya, yang sholawatnya Allah melebihi daripada sholawat untuk Nabi Ibrahim. Kemudian yang tersisa itu untuk bagian dari Alu Muhammadin di situ kaum muslimin ya, pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang mana pengikut beliau itu dia akan mendapat kedudukan dari sholawat tersebut yang didoakan sebagaimana kelayakannya, karena tidak satu pun dari umat Rasulullah SAW yang jadi nabi. Sementara kalau keluarga Nabi Ibrahim kan nabi, itu tidak ada iskal. Andaikan kemudian dikatakan kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau mensolawati Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarga Ibrahim, itu pun tidak ada iskal, bahwa memang sholawat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu melebihi kedudukannya dan Nabi Ibrahim. Artinya pada lafaz kama sholaita ala Ibrahim itu pun layak untuk beliau. Masih ada tambahan juga untuk ala ali Ibrahim, itu diterimakan untuk Nabi SAW. Sementara yang untuk kedudukan Nabi yang tentu melebihi dari beberapa Nabi Ibrahim, berarti kalau melebihi Nabi Ibrahim seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya, itu diterimakan kepada Nabi sesuai kelayakan kedudukan Nabi. Kemudian yang sisanya itu adalah untuk umat Rasulullah SAW. Itu tidak ada iskal mau pakai lafaz kama sholaita ala ali Ibrahim ataupun kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu tidak ada iskal. Termasuk pula barokah. Allah mau barik, doa untuk diberikan keberkahan juga tidak ada iskal. Artinya dari pembahasan tersebut bahwa Nabi yang sholawatnya itu kita minta untuk di permintaan tersebut kepada sesuatu yang dipermisalkan, yaitu sholawat Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya. Itu tidak menunjukkan bahwa yang menjadi permisalan melebihi gitu. Artinya sholawat kepada Nabi Ibrahim berarti lebih banyak kepada Nabi, enggak akan. Karena Nabi akan diterimakan sholawatnya sesuai kelayakan kedudukan beliau, karena termasuk dari keluarga Nabi
Ibrahim pada saat kama sholaita ala ali Ibrahim itu termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri, sehingga Nabi akan mendapatkan bagian yang sesuai kelayakannya. Kemudian yang lain adalah untuk umatnya. Yang untuk umatnya itu di mana tidak akan pernah mencapai derajat nubuwah. Ya. Kemudian ada pula berpandangan bahwa kama sholaita jumlah kama barokta itu bukan untuk makna tamsil ya, tapi untuk makna doa, tawasul. Jadi mendoakan Nabi alaihi salatu wasallam dan keluarganya, maksudnya umatnya, itu dengan bertawasul terhadap perbuatan Allah. Itu penjelasan Syekh Utsaimin. Artinya tawasulnya bagaimana? Tawasul dengan perbuatan Allah yang Allah sudah mensolawati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah tuh sudah memberikan barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Termasuk di situ keluarga itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri. Memang kalau dimaknakan kepada makna kedua ini seperti penjelasan Syekh Utsaimin dengan tawasul dengan perbuatan Allah itu lebih mudah difahami. Tawasul dengan perbuatan Allah. Karena kita tahu bahwa tawasul itu bisa dengan nama Allah, bisa dengan sifat Allah, kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, hal itu sebagaimana dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, ya, Syarah Bulughul Maram. Ya. Nah. Kemudian yang ketujuh, doa ba'da tasyahudil awal wa tsani. Itu berdoa setelah tasyahud awal dan tasyahud kedua. Ini mustahab menurut penulis kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Ya. Namun sebenarnya untuk ya dikatakan bahwa setelah tasyahud awal itu berdoa, itu pendapat yang padanya ada sisi tinjauan, ya, tinjauan. Bahkan konsekuensi dari pendapat-pendapat yang ada itu termasuk pendapat yang lemah gitu. Untuk tasyahud awal dia berdoa. Adapun kalau tasyahud kedua berdoa, kebanyakan ulama berpandangan itu hukumnya mustahab, tapi ada yang berpandangan wajib untuk doa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 itu sebagian ulama berpandangan wajib gitu. Ya. Bahkan ada yang lebih daripada wajib, karena pernah melihat dari anaknya, seorang ulama melihat anaknya tanpa doa itu disuruh mengulangi sholatnya. Tapi apakah suruh mengulangi sholat ini karena bab itu rukun atau sebenarnya bab tarbiyah gitu? Bab sebagai rukun atau bab sebagai tarbiyah? Tapi kita lihat ya pendalilan di dalam Fiqhus Sunnah Linisa ini. Fa amma ba'dal awal faliqaulihi alaihi salatu wassalam. Adapun untuk awal itu didasarkan pada sabda Nabi yang dikeluarkan oleh di sini taqaddama takhrijuhu, ini sudah berlalu ya, takhrijnya artinya sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya ya. Itu beliau mengatakan idza qa'atum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar ahadukum minad doa ajabahu ilaihi falyat'u rabbahu azza wajal. Apabila kalian duduk pada tiap 2 rakaat, maka ucapkanlah tahiyat sampai akhir. Kemudian hendaklah dia memilih salah satu dari kalian itu dari doa yang dia senangi, ya. Setelah itu dia bisa berdoa dengannya, menyeru dengan doa yang dia senangi. Itu dengan lafadz fi kulli rakaataini, pada tiap 2 rakaat. Sehingga dari dalil itu memungkinkan memang ada doa, bisa diucapkan doa setelah tahiyat awal, ya, setelah tahiyat awal dengan berdasarkan riwayat tadi, ya. Kalau dari lafadz seperti ini memang ada sisi pendalilan, ya. Ya. Ada sisi pendalilan. Namun apakah sebenarnya riwayat ini adalah penggabungan dari lafadz-lafadz atau sebenarnya memang dari awal sampai akhir bunyinya seperti itu, ya. Ini perlu untuk dilihat, ya, dengan kita melihat penjelasan ulama lain, ya, dalam perkara ini. Karena pada beberapa lafadz, ya, itu seperti yang ada di dalam Bulughul Maram itu tidak dengan lafadz seperti ini. Tetapi memang ada pembahasan bahwa perintah ini adalah, atau anjuran ini adalah qabla salam, atau tatkala sudah melaksanakan tasahud akhir, ya. Nah, itu perlu untuk ditinjau lagi. Nah, ya. Ya. Apakah benar dari sigohnya itu seperti itu? Ya, ini belum saya lihat lagi, ya. Coba pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya, ya, mudah-mudahan bisa menyampaikannya. Karena memang pendapat ini, ya, dari selama saya belajar, ya ada cuma dalam kitab ini saja, atau baru dalam kitab ini yang saya ketahui. Adapun kitab lain tidak seperti ini. Wa amma ba'da tsani liqauli alaihi salatu wasallam idza faraqa ahadakum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri masihid dajjal. Fi riwayatin wa minal ma'sam al maghrib. Adapun pada rakaat yang pada tasawuf yang kedua itu dasarkan sabda Nabi, apabila salah satu dari kalian itu selesai dari tasawuf akhir, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, dari adab jahanam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan Masih Dajjal. Ada riwayat yang lain itu dari dosa dan lilitan hutang, minal ma'sam wal mahrum. Nah, kemudian waqat sabata atiyatun ukhra baina tasyahud wa taslim, dan ada doa-doa lain di antara tasahud dan salam atau sebelum salam. Sebagian darinya adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya wahai Allah, hamba-Mu ini telah mendolimi diri hamba sendiri dengan kedoliman banyak. Tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau. Maka ampunilah hamba-Mu dengan ampunan yang datang dari sisi-Mu.
dan rahmatilah hambamu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Juga doa yang kedua yaitu Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Wahai Allah, ampunilah hambamu dari dosa-dosa yang hamba telah lakukan dan apa yang akan datang, dan dosa-dosa yang hamba sembunyikan dan hamba terang-terangan, dan juga dosa-dosa yang wama asraftu, hamba berlebih-lebihan melampaui batas lamu, wama anta a'lamu bihi minni, ya. Dan apa-apa yang kau lebih mengetahui tentang dosa tersebut dibandingkan diriku sendiri. Antal muqaddimu, engkau adalah zat yang maha dahulu, mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkau adalah zat yang maha mengakhirkan. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali engkau. Nah, ini bahkan dirinci ya, dan termasuk bagus pula yang diajarkan di sebagian kitab ya, kitab madhab itu, yaitu ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Ya, juga doa tentang minta perlindungan dari bahaya kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima a'lamu bih. Itu doa-doa yang bagus dipanjatkan sebelum salam. Ya. Kemudian kita menginjak pada yang ke berapa, ke-8 sunat-sunat itu yaitu taslimah atsaniyah, salam yang kedua. Ya. Salam yang pertama itu dia termasuk rukun. Ya, namun kaitannya dengan, walaupun ini salam yang kedua ini ada yang berpandangan sunat ya, dan ada yang berpandangan lain ya, itu tidaklah mempengaruhi ya, untuk sahnya sholat, atau karena berhentinya dia sholat itu berarti kalau seorang misalnya dia ngucap salam ke kanan 1 kali kemudian dia kentut berarti sudah sah. Itu belum tentu. Kalau dia meniatkan bahwa akhir sholat itu salam kedua, menurut pendapat ini, maka ataupun pendapat lainnya, maka manakala dia salam ke kanan baru 1 kali kemudian kentut, tapi niatnya untuk menyelesaikan sholat setelah salam kedua, maka dia wajib mengulangi dari awal. Karena walaupun salam kedua itu tunaikan sifatnya sunat ya, tapi memang sholatnya belum teranggap selesai, maka dia wajib mengulangi dari awal kalau dia kentut di salam kedua, sebelum salam kedua. Tapi beda halnya kalau orang yang memang seperti yang disebutkan bahwa salam yang pertama itulah yang menjadi rukun, dan dia meniatkan karena mau keluar kentut itu, dia meniatkan ya sudah, saya niatkan di dalam hati, dia meniatkan untuk salam pertama langsung selesai, baru setelah itu langsung kentut, maka sholatnya sah. Dia tidak perlu untuk mengulangi ya. Faqad kana Nabi alaihi salatu wasallam yusallimu taslimataini, maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam biasa mengucapkan salam 2 kali. Fa'an Amir ibni Sa'ad an abihi, dari bapaknya, qala kuntu ara Rasulullah alaihi salatu wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddahu. Dia berkata, aku biasa melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam salam ke arah kanan, salam ke arah kiri, sampai aku lihat
putih dari kedua pipi beliau atau putihnya pipi beliau, bukan khodahu tapi khodahu ya, artinya hanya satu pipi. Pada waktu kanan dia melihat pipi kanan, waktu kiri melihat pipi kiri. Dan ingat ya, pada waktu seorang dia menengok ke kanan, menengok ke kiri untuk salam itu tidak perlu sampai menekuk badan. Karena kalau menekuk badan terlalu berlebihan itu nanti arah kiblat dari badan itu menjadi berubah. Kalau dia sampai menekuk baunya sehingga baunya ke arah kanan ya, terlalu jauh misalnya, atau bahkan sampai ke arah utara, nah ini lam yusra seperti ini, tidak disyariatkan. Demikian pula tatkala dia ke kiri, wajar saja dia menengok dengan wajahnya, menengokkan ke kanan, menengokkan kiri tanpa kemudian memutar baunya. Karena untuk memutar bau hendaklah dia mendatangkan dalil. Ada sebagian yang pernah saya lihat itu sampai benar-benar dia memutar baunya itu sampai mungkin ada sekitar berapa derajat ya, 30-an mungkin, 30, sekitar 30 ya. Karena sampai benar-benar muter pipinya itu benar-benar sampai dalam sekali ke menengoknya itu, bukan sekedar menengok pipinya sejajar bau ya, tapi sampai dari belakang itu, dari belakang orang yang dia sholat itu jelas sekali ya, ini gulu di dalam istilahnya menggerakkan badan, yaitu istilahnya ke kanan atau kiri. Karena yang disebutkan di dalam riwayat ini cuma pipi ya, jadi bukan bau. At-taslimatu al-ula ruknun kama taqaddam wa ma tsaniyah fahiya sunnat. Adapun yang kedua adalah sunat ya. Faqad sabata anna Nabi alaihi salatu wasallam iktasara alal ula, karena Nabi itu benar-benar telah tetap dari Nabi bahwa beliau alaihi salatu wasallam itu mencukupkan dengan yang kedua, menukar yang pertama saja. Itu dalam satu riwayat ya, dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Karena alaihi salatu wasallam yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa wajhi yamilu ila shiqqil aiman qalilan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah salam dalam sholat itu dengan satu kali salam ya, tilqa wajhi ya, dengan menghadapkan wajahnya ya. Nah, maksudnya ke makmum gitu loh, itu ke arah kanan saja. Yamilu ila sikil aiman, beliau mencondongkan ke sisi kanan sedikit saja, condong sedikit kanan, kirinya tidak. Nah, tapi ingat ya, sebagaimana penjelasan di awal ya, hal tersebut mesti ditinjau. Untuk dia niat memutus sholatnya kapan gitu loh. Kalau seperti ini kan memang beliau otomatis dalam hatinya ingin memutus sholat di salam yang pertama. Kalau ada orang yang niat untuk memutus sholat atau menutup sholat dengan salam kedua, walaupun hukumnya sunat, tapi ternyata setelah salam yang pertama dia kentut, dia wajib mengulangi dari awal. Tapi kalau dia meniatkan memang ingin memutus sholat, ingin menyelesaikan sholatnya dengan salam pertama saja, salam sekali saja, kemudian dia kentut, itu tidak batal, dia tidak wajib untuk mengulanginya. Wallahu ta'ala alam. Maka wa ala hadza fal afdal, didasarkan pada perkara ini afdal. Yang afdal antusallimi taslimataini fi sholatiki. Untuk wanita yang, karena fikihnya fikih wanita ini, berdasarkan perkara ini, maka yang afdal kamu mengucapkan salam dengan 2 salam pada sholat kamu.
Wa anta'ti, ini bukan anta'tiya ya, tapi anta'ti karena ini yaknya mu'annas mukhatabah ya, bukan ya dari asli dari ata ya'ti gitu. Wa anta'ti bitaslimatin wahidatin ahyanan amalan bisunnah. Bisa kamu seorang wanita mendatangi dengan satu kali salam terkadang ya, dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ini yang bisa disampaikan di sore ini ya. Sebenarnya masih ada waktu ya. Tapi kita sampai cukupkan sekian ya. Karena nanti mau persiapan, kalau ini dilanjutkan nggak selesai ini. Ya. Pada adzikru wa doa ba'da sholah. Itu termasuk mustahab ya. Dan ini dimasukkan di dalam sunanus sholah ya, padahal di luar sholat kan ya, karena mana dzikir ini dia masuk bagian daripada penyempurna sholatnya. Makanya sebuah kesalahan kalau ada orang ba'da sholat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dia bersyukur karena mendapatkan nikmat itu. Kalau dia mengacakan itu dengan niat karena memang untuk mendapatkan nikmat, maka dia memandang bahwa sholat itu sebagai nikmat. Dia mengucapkan itu, ya itu nggak pas. Memang itu nikmat, tapi di dalam sholat kita itu masih banyak kekurangan. Maka kalau yang namanya nikmat berarti kan lebih ke sisi kesempurnaan Allah memberikan karunia. Tapi kalau istighfar lebih dari sisi kita kurang di dalam menunaikan. Makanya Nabi mencontohkan astagfirullah, bukan alhamdulillah. Dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam. Ya, wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan itu yang harusnya diamalkan. Ya, seharusnya diamalkan karena itu yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ada dzikir-dzikir yang lain seperti itu, ini kan alhamdulillah itu kan dia dzikir yang sifatnya umum ya. Dimasukkan pada perkara khusus seperti itu butuh dalil. Sementara di dalam nasi yang khusus sudah ada gitu. Nah, makanya untuk bisa memasukkan itu bagian dari rangkaian sholat sehingga mengucapkan alhamdulillah ya mesti harus ada dalil khusus. Karena itu dzikir dikala khusus gitu. Makanya kayak apa ya, kayak dzikir takbir nih ya besok ya, takbir kan ada takbir yang muqayyad, ada yang mutlak gitu. Yang mutlak itu tanpa dibatasi, itu berlaku pada malam Idul Fitri, Idul Adha. Sebagaimana Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ya, malam Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan juga beliau seperti yang lainnya juga berpandangan, ulama-ulama Hanabilah juga berpandangan, itu dimulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1 muqayyad itu ya, dari ba'da maghrib malam tanggal 1 itu. Karena memang tentang hadis keutamaan bulan Dzulhijjah itu, kalau di dalam Ashabus Sunan, yaitu sunan, kecuali Sunan Nasai, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, itu waktu Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan tidak ada mamin ayamin al-amilus soleh fiha ahabu ilallahi min hadil ayam. Tidak ada hari-hari, tidak ada
hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat kalau mereka berkata, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Nabi mengatakan walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa kharaja binafsi wa malihi thumma lam yarji bidzalika min syai' gitu. Kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Walau tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki dan keluar dia membawa harta dan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak sedikit pun dia ada yang kembali dari jiwa dan hartanya. Artinya semua binasa di waktu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang dalam hadis Ashabus Sunan, kecuali Sunan Nasa'i cuma sampai di situ gitu. Tetapi dalam riwayat Ahmad itu dengan lafaz fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid gitu. Perbanyaklah selama 10 hari itu ya, dari tahlil, kemudian takbir dan tahmid. Dan memang takbir la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Itu kan memang 3 itu, yaitu pertama tahlil, yang kedua adalah takbir, dan yang ketiga tahmid gitu. Makanya sebagian ulama, Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqih juga berpandangan seperti dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah memperbanyak takbir sampai malamnya, yaitu malam Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan jelas memang malamnya Idul Fitri. Demikian pula malam Idul Adha. Terakhirnya kapan? Pada saat imam sudah selesai khutbah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syekh bin Baz itu bahkan berpandangan takbir muqayyadnya, takbir mutlaknya yang tidak diwaktasi setelah sholat itu sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah ayyamu tasyrik ya. Kemudian yang kedua itu pembahasan takbir muqayyad, itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Dan ada dalil-dalil seperti itu, memang dalil-dalilnya rujukannya itu pada praktek seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Ya, itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah pada subuh langsung sampai nanti ba'dal asar tanggal 13 Dzulhijjah, itu kan dibaca setelah sholat. Kecuali orang yang berhaji. Kalau orang yang berhaji diterangkan oleh Syekhul Islam, dia membacanya adalah setelah duhur gitu. Setelah duhur. Kenapa? Karena jamaah haji itu sibuk dengan talbiyah. Dan berhenti talbiyah itu pada saat sudah melempar jumroh Aqobah tanggal 10. Biasanya jumroh Aqobah itu melemparnya waktu duha atau sebelum duhur. Bahkan beliau mengatakan andaikan ada seorang yang melempar jumroh Aqobah itu sebelum subuh sekalipun, tetap dia takbir muqayyadnya setelah sholat itu setelah duhur. Setelah sholat subuh dia tidak takbir muqayyad walaupun sudah melempar jumroh. Kenapa? Beliau mengatakan amalan bil ghalib, karena beramal seperti yang sudah biasa dilakukan, jangan menyelisih banyak manusia. Amalan bil ghalib itu takbir muqayyad. Dan memang dalam beberapa riwayat ya, ada riwayat tatkala Nabi habis sholat itu langsung beliau mengatakan ala makanatikum ya, kalian tetap di tempat-tempat kalian. Jadi beliau begitu sholat selesai, kemudian biasa beliau istighfar, kemudian mengucapkan Allahumma anta salam sampai akhir, beliau kan menghadap ke jamaah. Beliau mengatakan ala makanatikum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian.
Kemudian beliau wayukabbiru diterangkan dalam hadis. Beliau bertakbir setelah sholat itu. Wayukabbiruna, dan para sahabat jamaah itu pun takbir. Lafaz takbirnya itu bahwa Nabi takbir, mereka bertakbir itu dengan lafaz wawu gitu. Bukan summa. Kalau summa kan dipimpin nanti jadinya. Imam takbir kemudian diikuti. Kemudian setelah selesai baru jamaah ngikuti. Enggak seperti itu caranya. Tapi yukabbiru wa yukabbiruna. Nabi bertakbir dan mereka juga bertakbir. Jadi kalau di sholat misalnya setelah sholat itu imam ingin takbir 3 kali ya 3 kali. Tapi kalau caranya mimpin itu jadi nanti dia diam gitu. Dan dzikir dengan cara dipimpin seperti itu lam yusra, tidak disyariatkan. Ini sebagai tambahan ya masalah takbir itu. Ya saya sampaikan di sini ya takbir ini ya. Tapi memang ada sebagian yang tidak berpendapat dengan takbir muqayyad itu. Makanya dulu waktu kami mondok ya, saya mondok itu sebagian guru saya ada yang takbir setelah sholat, tapi ada yang tidak. Ya karena berpandangan takbir itu mutlak saja, tanpa dibatasi. Tapi sebagian berpandangan takbir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Dan ingat ya, takbir muqayyad itu hanya berlaku pada hari Idul Adha dan Ayam Tasyrik, bahkan 9 Arafah ya. 9 Dzulhijjah buat di Arafah ya. Jamaah haji di Arafah. Itu hukumnya itu. Kalau ada yang berpandangan Idul Fitri juga takbir muqayyad itu setelah sholat ya takbir, yaitu pendapat yang kurang kuat gitu. Karena 4 madzhab itu ya, pengikut Imam Malik, kemudian Hanafiyah pengikut Abu Hanifah, itu sepakat bahwa tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Tetapi kalau di kalangan mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang pendapat yang kuat, itu tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Dan itu yang dinukil dari ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula menurut pendapat yang sahih dari Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, itu juga memang tidak dilakukan ya, tidak disyariatkan untuk muqayyad itu setelah sholat gitu loh, di hari Idul Fitri. Adanya hanya di hari Idul Adha, demikian pula Ayam Tasyrik, dan tadi dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ini saja yang bisa disampaikan ya, ini sebagai tambahan gitu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Nggak ada kayaknya. Assalamualaikum.